video tutorial. Pada kali ini kita akan membahas tentang analisis komparatif uji T untuk sampel berhubungan dengan program SPSS. Namun sebelumnya saya sampaikan ribuan terima kasih saudara sudah mengklik tombol like dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sebelum kita praktekkan uji T melalui SPSS, kita harus tahu dulu konsep dasar uji T. Student test atau T-test. Teknik T, tes pertama kali dikembangkan oleh William S. Gotch pada tahun 1915. Pada waktu itu, Gotch menggunakan nama samaran Student T. Huruf T yang terdapat pada istilah T-test diambil dari nama samaran tersebut. Teknik analisa T-test sering juga disebut dengan nama student test. Tes T atau T-test adalah teknik analisa data statistik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua mean sampel atau tidak. Nah, untuk membandingkan dua sampel mean, sampel dapat dibedakan kepada dua hal. Yang pertama, membandingkan dua rata-rata atau mean dari satu kelompok sampel, yang disebut dengan sampel berhubungan. Misalkan, kita ingin membandingkan rata-rata atau mean hasil pretest dengan mean hasil post-test dari 40 siswa yang menjadi sampel penelitiannya. Jadi 40 siswa ini adalah sampel yang sama, tapi diambil dari data mean-nya pretest dan post-test. Yang kedua, kita akan membandingkan dua mean dari dua kelompok sampel, disebut dengan dua sampel independen atau sampel tidak berhubungan. Ya, jadi sampelnya yang dibedakan ada dua sampel yang berbeda. Misalkan, membandingkan rata-rata kemampuan baca antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi dua kelompok sampel ini berbeda. Ada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Tentunya kedua bentuk tersebut akan menentukan rumus T. Tes yang dipergunakan juga berbeda. Antara bentuk pertama dengan bentuk kedua, baik secara manual maupun menggunakan SPSS. Untuk pembahasan kali ini, T-test yang akan kita uji adalah untuk kelompok data dari suatu kelompok sampel yang berhubungan atau dengan paired sampel. Contoh uji T untuk sampel berhubungan dalam penelitian. Misalkan, sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui atau ingin menguji apakah terdapat perbedaan hasil pretest dengan hasil post-test pada pembelajaran matematik siswa MTSN 1 di kota X. Kota X. Dalam penelitiannya, peneliti mengambil sampel acak terhadap 15 siswa. Adapun hasil penelitian diperoleh sebagai berikut. Nah, ini tabel 1, data hasil belajar siswa. Sampelnya kita ambil 15, nomor 1 sampai 15, ini kode nama saja. Kemudian, misalkan nomor 1, siswa 1. Hasil pretestnya 70, post-testnya 70. Begitu juga nomor 2 dan selanjutnya. Ini yang disebut dengan sampel berhubungan. Karena sampel 1 ini diambil data pretest dan juga diambil data post-test. Dari data inilah nanti akan kita uji T melalui program SPSS. Namun saya ingatkan kembali, dalam penentuan hasil uji T disebut dengan T hitung nanti, untuk diambil keputusan, maka harus dipadukan, harus dikonsultasikan dengan T tabel.
Nah, untuk mempergunakan itu maka ada beberapa pedoman yang kita ingat. Satu, menentukan daya beda, yakni N-1. Kalau N-nya 15, berarti 15 dikurang 1 sama dengan 14. Kemudian kedua, menetapkan TS, taraf signifikan. Ya, atau disebut dengan tingkat kepercayaannya. Jadi kalau tingkat kepercayaannya 95%, berarti alfanya 0,05. Atau 0,01 ini berarti tingkat kepercayaannya adalah 99%. Yang ketiga, melihat tabel T. Ya. Menggunakan rumus dalam Excel. Ya. Jadi tidak usah melihat T tabel, tapi bisa menggunakan rumus Excel. Yaitu sama dengan TIN-F, ya, dalam kurung nilai SIK, ya, kemudian koma nilai daya beda. Oke, kita sekarang praktekkan dalam program SPSS. Ya. Jadi data sudah kita siapkan tadi, yang akan kita uji dalam bentuk Excel ini. Kita pindahkan data tadi. Kemudian yang kedua, siapkan tabel. Ya, jadi tabel sudah ada. Yang ketiga adalah program SPSS. Mari kita buka programnya. Nah, kalau sudah terbuka halaman ini, maka saudara harus kursor arahkan ke bawah, klik variabel view. Ini ada nama, ya, ada tipe, win, dan desimal. Ingat tadi ada namanya hasil pretest dan posttest. Kita beri kode aja nama untuk X1 dan kedua X2. Kemudian ketika diklik akan muncul desimal, kita nolkan. Kemudian label kita lihat X1 misalkan tadi hasil pretest. Ya, pretest. Kemudian X2 kita beri nama hasil posttest. Oke. Kemudian yang lain biarkan saja. Jadi ada hasil pretest dan hasil posttest. Hasil pretest kita lambang X1, posttest lambang X2. Setelah selesai kita kursor, kita arahkan ke bawah. Kita klik data view. Nah, kan akan muncul X1 dan X2. X1, X2 inilah nanti kita ambil data yang sudah kita siapkan dalam Excel tadi. Kita ambil, ya, coba kita ambil dalam data yang sudah kita siapkan. Nah, ini. Jadi nomor sampel 1 sampai 15, kemudian ada data pretest dan data posttest. Data pretest dan posttest ini kita copy. Ya. Ya, ulangi lagi, yang di copy mulai data, jangan pretestnya, jadi datanya saja. Oke. Sampai 15. Oke. Klik kanan, copy, masuk, pindahkan ke program Excel. SPSS, ya. Oke. Ya. Dah, kalau sudah ketemu semuanya sudah masuk, pas 15 orang, ya. Ini mengapa data ini kita pindahkan, karena kita akan analisis. Setelah ini kita klik analis. Ya, kursor arahkan ke bawah, ada komparasi min. Ya. Maka arahkan ke kanan, lihat cari yang Pairit sampel test. Ya, klik. Nah, oke. Oke, kalau sudah, ini ada variabel 1 dan variabel 2. Kita klik dulu variabel 1, pindahkan ke kanan. Kemudian variabel 2 juga pindahkan ke kanan. Oke. Kalau sudah, kita klik option. Ya. Kemudian continuous, ya, 95% ini sudah, tidak usah kita ketik lagi, artinya kita menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Continuous. Ya. Kemudian oke. Ya. Ya, nah ini hasilnya. Jadi ada 3 tabel. Tabel pertama adalah Pairit sampel statistik. Jadi pretestnya ada nilai rata-rata 76, N-nya 15, standar deviasinya ada masing-masing.
Kemudian untuk Poirot Sample Correlation ada angka 0,385. Ini biasanya kalau sig ini nilainya lebih besar dari 0,05 yang sudah pernah kita bahas, itu menunjukkan tidak ada korelasi. Nah, sasaran kita adalah di Poirot Sample Test. Ya, ini pada tabel yang ketiga. Kita lihat ada nilai signifikan, ya, ada nilai signifikan, ada nilai T. Nilai T di sini adalah 3,316. Sedangkan nilai sig adalah 0,05. Ya. Untuk itu perhatikan apakah nilai uji T ini lebih besar atau lebih kecil, ya. Seperti yang kita bahas tadi, ya ini. Nah, jadi kita melihat di T ini. Ya. Oke. Kembali ke hasil tadi. Jadi kita lihat dengan daya bedanya 14, T3315, kita tidak usah melihat tabel. Kita cukup menggunakan rumus Excel tadi yang kita lihat. Misalkan kita klik saja di sini sama dengan, ya. Saya ingat kembali dari mana ini sudah kita siapkan nih. Ya, jadi rumusnya sudah kita siapkan. Ya, ini sudah kita siapkan di program tadi. Nah, ini ketik sama dengan tin F, ya, 0,05,14. Nah, kita jelaskan nanti. Ya. Oke. Jadi sama dengan ketik tin F, ya, tin V, ya, dalam kurung kita gunakan 0,05 tingkat kesalahan, kemudian titik koma, sampel atau daya bedanya adalah 14. Dalam kurung, klik enter. Ya. Nah, ini menunjukkan tabel T 2,144. Ya, bedakan. Tabel ini lebih kecil atau lebih besar. Kalau tabel ini lebih kecil berarti ada perbedaan atau hipotesis 0 ditolak dan hipotesis A diterima. Kita lihat. Nah, ternyata 3,315 ini menunjukkan lebih besar dari T tabel. Akhirnya dapat disimpulkan, dapat dijawab apa yang akan diuji oleh peneliti tadi, dapat disimpulkan ada perbedaan antara nilai pretest dan nilai posttest siswa. Ya. Ini untuk pengaplikasiannya, ya. Kemudian kalau kita lihat dari nilai sig, ini ada 0,005. Nah, ini gampang sekali untuk mengingatkan, ya. Kalau angka ini lebih kecil dari 0,05, berarti valid atau ada hubungan, ada pengaruh, ya, atau ada perbedaan. Karena yang diuji adalah perbedaan, maka kalau ini lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat perbedaan antar dua variabel, yakni antara pretest dan posttest. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan kembali, ya, secara individual di rumah, dan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.